Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Okta Aulia. Banyak orang yang belum mengetahui kalau film The Wailing adalah film horor terbaik yang berasal dari Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang sebuah desa terpencil di Korea Selatan, di mana terjadi kasus pembantaian keluarga yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri. Film The Wailing berawal dari seorang pria Jepang tua yang sedang memasang umpan berupa cacing ke mata kailnya. Adegan ini ternyata merupakan intisari dari film The Wailing. Film berlanjut dengan adegan seorang polisi bernama Jonggo yang terbangun di pagi buta. Ia bersiap-siap untuk melakukan sebuah investigasi kasus pembantaian keluarga yang baru saja terjadi di desa tempat tinggalnya, yaitu desa Gongsong. Jonggo sempat sarapan pagi bersama keluarganya sebelum pergi menuju ke tempat kejadian perkara. Setibanya di TKP, Jonggo melihat seorang pria yang tengah terduduk dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Ternyata pria ini telah membunuh sepasang suami istri yang merupakan kerabatnya sendiri. Tersangka pembunuhan ini diduga salah mengkonsumsi jamur sehingga membuatnya menjadi kehilangan akal sehatnya. Kejadian ini ternyata awal dari rentetan kasus pembunuhan lainnya. Dan film The Wailing pun dimulai. Di sebuah hutan terlihat seorang pria bernama Byung Jae yang sedang menangkap hasil buruannya. Tiba-tiba ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat Byung terbangun dari pingsannya, ia melihat ada seorang pria yang sedang menyantap hewan buruannya dan pria itu pun hanya mengenakan popok saja. Byung yang penasaran lalu memperhatikannya di balik sebuah batu. Namun pria itu menyadari kalau dirinya sedang ada yang memperhatikannya. Pria itu tiba-tiba menghilang. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok! Lalu muncul tepat di depan Byung dengan kedua matanya yang merah menyala. Scene lalu berganti di mana teman Jonggo bernama Oh Song-buk menceritakan kepada Jonggo tentang kasus pembunuhan keluarga. Yang diduga semua itu terjadi setelah kedatangan seorang pria Jepang ke desanya. Tapi Jonggo menganggap kalau kejadian itu diakibatkan karena mereka salah mengkonsumsi jamur. Hasil otopsi yang Jonggo dapatkan pun menjelaskan kalau terdapat zat asing di dalam darah para tersangka. Dan zat itu pun ditemukan pada tanaman jamur yang berada di tempat tinggal para tersangka. Bagi Jonggo, setidaknya penjelasan jamur penyebab kegilaan lebih masuk akal dibandingkan isu dan asumsi para warga yang menyebut kalau kasus ini merupakan ulah dari si pria Jepang yang tinggal menyendiri di dalam hutan di dekat desa Gongsong. Di suatu malam terjadi kebakaran di sebuah rumah yang mana wanita pemilik rumah tersebut tiba-tiba mengamuk dan menyerang para polisi. Yang setelah diketahui kalau wanita gila ini telah membunuh seluruh anggota keluarganya. Meskipun di awal polisi sempat menduga kalau kematian korban diakibatkan karena terbakar. Di tempat ini pula Jonggo pertama kalinya melihat si pria Jepang yang sedang menatap tajam ke arah wanita yang gila itu. Hingga di keesokan harinya, wanita gila itu ditemukan tewas tergantung di sebuah pohon. Dari hasil penyelidikan menjelaskan kalau wanita gila itu sebenarnya tidak mati karena gantung diri. Tapi ada seseorang yang telah membunuhnya lalu mayatnya digantung olehnya. Jonggo yang pelin-pelan pun semakin dibuat bingung dengan kasus pembunuhan yang terjadi di desanya. Setelah salah seorang teman Jonggo mengatakan kalau wanita yang mati tergantung itu sebelumnya telah dianiaya oleh si pria Jepang. Sehingga ia menjadi gila dan sering berkeliaran di malam hari tanpa busana. Dan tubuh wanita itu pun dipenuhi luka infeksi bernanah, seperti luka infeksi pada kasus pembunuhan sebelumnya. Jonggo mulai menyadari kalau pembunuhan dalam setiap kasus memiliki gelagat yang identik, yaitu sakit jiwa dan luka infeksi bernanah di sekujur tubuhnya. Jonggo yang awalnya menganggap kalau kasus ini terjadi dikarenakan jamur, mulai ikut mencurigai gelagat dari si pria Jepang.
Jonggo juga menemui Byung-jae, seorang saksi mata yang saat itu melihat langsung kalau si pria Jepang sedang memakan daging rusa buruannya. Jonggo lalu meminta Byung-jae untuk menunjukkan lokasi di mana si pria Jepang itu tinggal. Sesampainya di tengah hutan, tiba-tiba hujan turun sehingga membuat Byung-jae memutuskan untuk kembali. Tetapi Jonggo melarangnya hingga akhirnya Byung terjatuh. Dan di saat Byung bangkit, tiba-tiba petir menyambar kepala Byung dan membuatnya harus dirawat ke rumah sakit. Di rumah sakit ini pula, Jonggo menyaksikan pria yang pernah ia lihat di kasus sebelumnya. Tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di mana tulang di bagian dadanya tiba-tiba patah dan darah keluar di bagian mulutnya. Setelah kejadian itu, di malam harinya, Jonggo mendapati putrinya yang bernama Hyunjin mengalami mimpi buruk dan mengatakan tentang mimpinya kalau ada seorang ajuma atau bibi yang selalu mengetuk pintu dan memaksa masuk ke dalam rumah. Tetapi Jonggo menganggap kalau mimpi Hyunjin itu hanya hal yang biasa. Dan di pagi harinya, Hyunjin menunjukkan sikap yang tidak biasa di depan mereka, di mana Hyunjin memakan makanan yang tidak pernah ia sukai dengan lahapnya. Jonggo, istri, dan ibu mertuanya pun dibuat heran dengan sikapnya Hyunjin saat itu. Hingga di siang hari, Jonggo yang sudah mulai mencurigai gelagat si pria Jepang lalu memutuskan untuk pergi ke lokasi tempat tinggal si pria Jepang itu bersamaan dengan Songbuk serta keponakannya yang bisa berbahasa Jepang, dia bernama Yang Isam. Setibanya di lokasi, ternyata si pria Jepang itu sedang tidak berada di tempat, sehingga memberi peluang untuk mereka menggeledah isi dalam rumah tersebut yang ternyata isi di dalamnya membuat mereka tercengang, di mana banyak sekali foto-foto dan barang-barang milik korban, serta tempat ibadah yang isinya berupa patung, kepala kambing, dan juga lilin-lilin yang masih dalam keadaan menyala. Yang setelah itu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di dalam perjalanan, Songbuk mengatakan kalau pria Jepang itu adalah dalang dari kasus pembunuhan yang terjadi di desanya. Songbuk juga memberikan sebelah sepatu miliknya Hyunjin kepada Jonggo. Mengetahui hal itu, Jonggo lalu bergegas pulang dan langsung menemui Hyunjin, serta menanyakan tentang sepatu miliknya dan juga tentang si pria Jepang kepadanya. Namun Hyunjin tiba-tiba mengamuk dan pergi meninggalkan Jonggo. Jonggo yang curiga lalu memasuki kamar Hyunjin di malam harinya dan melihat luka bintik-bintik bernanah pada tubuhnya Hyunjin. Ibu mertua Jonggo yang sudah menyadari hal itu pun lalu memutuskan untuk memanggil seorang mudang ternama atau biasa kita kenal dengan sebutan dukun. Karena menurut ibu mertuanya, Hyunjin sedang dalam pengaruh roh jahat. Atas kejadian itu, Jonggo lalu memutuskan untuk mendatangi kembali rumah si pria Jepang dengan mengajak Yang Isam sebagai penerjemahnya. Sesampainya di tempat, Jonggo lalu menemui si pria Jepang dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Namun Jonggo tidak menemukan foto-foto yang sebelumnya mereka lihat. Jonggo lalu menanyakannya kepada si pria Jepang dengan bantuan Yang Isam. Tapi si pria Jepang itu mengatakan kalau foto-foto tersebut telah dibakar olehnya. Mendengar hal itu, Jonggo semakin dibuat emosi olehnya. Jonggo lalu mengancam akan membunuhnya jika ia tidak cepat pergi dari desanya. 내가 하는 말 똑바로 전해라. 토시 한티기 때문에. 이 씨발놈아. 내 딸한테도 뭔 짓거리를 하는지 다 알고 있어. 이 씨발놈아. 괜히 씨할 데 없는 짓거리 하다가 개 죽음 당하지 말고 또 나야. Jonggo juga menghancurkan tempat ibadah serta membunuh anjing peliharaannya yang saat itu menyerangnya. 대가리를 갖다. Karena Jonggo terluka akibat diserang oleh anjing peliharaannya, lalu memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan melakukan terapi di sebuah tempat untuk memulihkan kondisi tubuhnya dengan ditemani istri dan ibu mertuanya. Namun, sesuatu terjadi kepada Hyunjin,
di mana Hyojin menikam seorang wanita yang merupakan tetangga mereka sendiri, sehingga wanita itu harus dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian itu, Jonggo semakin dibuat emosi dan menduga kalau kejadian yang menimpa Hyojin tidak lain adalah perbuatan dari si pria Jepang itu. Hingga di suatu hari, mudang itu pun datang ke rumah Jonggo dan langsung menemui Hyojin. Mudang ini bernama Iguang. Iguang lalu mengamati sekeliling rumah Jonggo dan melihat sebuah gentong yang ditutupi dengan baskom merah, yang ternyata isi di dalam gentong itu adalah seekor burung gagak yang telah mati. Iguang lalu kembali melihat kondisi Hyojin dan mengatakan kalau Hyojin sedang dirasuki oleh roh jahat, dan roh yang merasuki tubuh Hyojin adalah roh yang paling kuat yang pernah dia temui. Scene lalu berganti, di mana terjadi lagi kasus pembantaian keluarga, di mana seorang pria bernama Park Cho-bae membunuh istri dan anaknya. Lalu mayatnya mereka dimasukkan ke dalam sumur, tapi polisi yang bertugas saat itu tidak menemukan si tersangka, yaitu Park Cho-bae. Di sisi lain, Guang yang sedang bersama Jonggo mengatakan kalau besok malam dia akan melakukan sebuah ritual yang sangat berbahaya, dengan tujuan untuk memusnahkan roh jahat yang ada pada tubuh Hyojin, serta meminta bayaran sebesar 10 juta won kepada Jonggo. Iguang juga mengatakan selama proses ritual tidak ada yang boleh mengganggunya. Jonggo lalu menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Iguang. Di waktu yang sama, si pria Jepang itu menemukan mayat Park Cho-bae, lalu ia pergi membeli beberapa ekor ayam, dan setelahnya ia pun melakukan semedi di bawah air terjun. Yang tanpa ia sadari, ada seorang wanita bernama Mo Yong yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Setelah itu, di malam harinya, si pria Jepang lalu melakukan sebuah ritual bersamaan dengan ritual yang dilakukan oleh Iguang. Ritual yang tampak meyakinkan itu malah membuat bertambah sakitnya tubuh Hyojin bersamaan dengan rasa sakit yang sedang dialami oleh si pria Jepang.